najma'in munsin wa qad qazfun bizudhar. Ya Allah, berikan aku sesaat saja untuk hidup di dunia ini, untuk mengumpulkan amalan-amalanku. Ini maknanya berbilang-bilang lafaz. Kemudian Dayah adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Aceh dan Nusantara. Ia telah lahir dan berkembang seiring dengan lahir dan berkembangnya ajaran Islam di Provinsi Aceh. Melalui Dayah, nilai-nilai keacehan dan keislaman diwariskan dari generasi ke generasi. Seperti halnya di Dayah Madinatul Diniyah Babul Huda Klimadat, Kampung Palulada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Pemirsa jejak Islam dimanapun Anda berada, pada hari ini, ketika Anda pernah mendengarkan sebuah ayat Al-Quran di mana dijelaskan tentang Iqra, yang artinya menjelaskan katakanlah, seperti halnya dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika diajarkan kepada manusia untuk menyampaikan walaupun cuma satu ayat. Dan pada hari ini saya akan mengajak Anda untuk mencari lebih dalam bagaimana sebuah lembaga pendidikan, khususnya di Dayah Madinatul Diniyah Babul Huda yang berada di Desa Palulada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, yang mengajarkan kepada santriwan-santriwatinya, terutama dalam belajar mengajar, berpendidikan yang baik, sehingga bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Saksikan jejak Islam selengkapnya bersama saya, Khairul Bashar. Pada tanggal 9 Muharram 1435 Hijriah atau tanggal 13 November tahun 2013, berdirilah satu dayah yang diberi nama dengan Dayah Madinatul Diniyah Babul Huda yang terletak di Kampung Palulada, Dusun Klimadat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Dayah ini berada kira-kira kurang lebih 2,5 km dari Jalan Medan Banda Aceh. Didirikan setelah adanya musyawarah dari tokoh masyarakat setempat yang bersepakat untuk mendirikan dayah di desanya dengan pergi ke Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, dengan tujuan yang pertama, tokoh masyarakat setempat ingin meminta izin kepada Tengku Haji Mustafa Ahmad, kerap disapa Abu di Palu Gading, untuk mendirikan satu dayah di Kampung Palulada tersebut. Kemudian yang kedua, meminta Abu Mustafa untuk menunjuk salah seorang dewan guru yang senior sebagai pimpinan dayah di desa mereka. Dan Abu Mustafa memberikan amanah pimpinan itu kepada Tengku Nazaruddin bin Haji Zakaria. Maka status Dayah Madinatul Diniyah Babul Huda Palulada adalah cabang dari Dayah Al-Madinatul Diniyah Babul Salam Blamblade dan juga cabang dari Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading. Hal ini jelas terlihat dari susunan nama lembaga, yaitu Madinatul Diniyah Babul Huda, yang merupakan kombinasi dari Dayah Babul Salam Blamblade diambil kata Babul, dan dari Dayah Darul Huda Palu Gading diambil kata Huda, serta sekaligus memberikan informasi kepada kita kalau pimpinan Dayah Madinatul Diniyah Babul Huda Klimadat merupakan lulusan dari dua dayah tua di Provinsi Aceh tersebut.
Dayah Madinatul Diniyah Babul Huda mempunyai tujuan untuk mengambil peran berkiprah dalam membangun sumber daya manusia atau SDM melalui pengajian atau pengajaran dan dakwah Islamiyah untuk menciptakan generasi yang unggul dalam masyarakat yang nantinya merekalah yang akan menjadi pengayom di tengah masyarakat demi menciptakan kondisi yang aman dan stabil dalam negara. Dengan tujuan tersebut, maka Dayah Madinatul Diniyah Babul Huda tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tapi juga sebagai lembaga sosial dan pertahanan yang berkewajiban untuk menjaga ajaran Islam yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ketauhidan dan bermazhab Syafi'i dalam amalan, juga berkewajiban untuk mempertahankan NKRI. Kegiatan belajar mengajar di Dayah ini menggunakan sistem tradisional, yaitu seorang guru dikelilingi oleh murid-murid dengan tempat belajar adalah balai-balai pengajian, musola dan masjid yang ada di Dayah, dan juga kegiatan pengajian masyarakat sekitar Dayah yang diajarkan oleh pimpinan Dayah kepada warga setempat. Sementara itu, kegiatan di Dayah Putra dan Putri dikepalai oleh seorang tengku atau ketua dan dibantu oleh guru-guru untuk menjalankan segala peraturan yang berlaku dan mengajarkan di kelasnya masing-masing di setiap waktu yang telah ditentukan. Adapun pelajaran yang diajarkan kepada santriwan dan santriwati di Dayah ini adalah yang pertama, ilmu tajwid dan Al-Quran, kemudian kitab kuning dalam bahasa Arab seperti fikah, tafsir Al-Quran, tafsir hadis, nahu, sorof, mantik, usul fikih, dan masih banyak ilmu lainnya. Yang kedua adalah Dalail Khairat, khususnya di Dayah Putra di setiap malam Jumat. Dan terakhir adalah muhadarah dan belajar berpidato pada setiap malam Jumat. Tidak hanya itu, mereka juga dididik untuk mengerti dan memahami ilmu teknologi informasi melalui pelajaran ilmu komputer setiap selesai sholat asar yang diatur 3 hari dalam seminggu. Ada sejumlah kegiatan lain yang dilakukan oleh Dewan Guru. Para guru-guru akan melaksanakan kegiatan Bahsul Masail untuk memecahkan permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Juga selain belajar mengajar, selain belajar di waktu yang telah ditentukan, di Dayah ini juga kita mengadakan bagi santri untuk mungkin melakukan berbagai aktivitas, diantaranya ada santri juga yang berkebun, ada juga santri yang melakukan olahraga di waktu setelah asar, ada yang sebahagiannya yang berkebun, sebahagiannya melakukan olahraga untuk menunjang biaya dia menetap di Dayah. Selain itu, kepada para santri juga diajarkan kelas bordir dan menjahit bagi santriwati di setiap waktu sesudah asar. Bagi santri laki-laki setelah sholat asar akan diberikan waktu untuk aktivitas olahraga seperti sepak bola, bola voli, tenis meja, dan bulu tangkis. Khusus untuk anak yang berprestasi, kita selalu membimbing mereka di mana mereka kita tuntut untuk bisa lebih berprestasi sehingga dapat kita orbitkan di luar untuk mengikuti berbagai macam acara kegiatan dan perlombaan. Di antaranya perlombaan yang pernah kita ikuti baik yang diselenggarakan oleh Dayah-Dayah ataupun yang diselenggarakan oleh pemerintah, khususnya oleh Dinas Dayah atau Kementerian Agama. Biasanya mereka selalu mengikuti perlombaan baca kitab kuning, perlombaan pidato, dan juga perlombaan Dalail Khairat. Dalam beberapa kali perlombaan yang mereka ikuti, santri kita pernah mendapatkan juara, baik juara pidato maupun juara dari lomba baca kitab. Setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan.
Setiap manusia Untuk mengukur kemampuan dan evaluasi para santri, selain melalui ujian kelas, para santri juga diukurkan dengan berbagai macam perlombaan, seperti lomba pidato, lomba kitab kuning, dan dalai khairat. Lomba ini sebagai ajang melatih mental, kesiapan para santri untuk naik tingkat, dan juga bahan evaluasi Dewan Guru untuk melihat letak kekurangan yang nantinya menjadi pelajaran saat memasuki semester baru. bagaimana dengan amalan tersebut kita suatu saat nanti didebatkan dengan alam akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirat adalah tempat yang kekal abadi, sedangkan dunia ini adalah tempat singgahan. Ibarat kata musafir dalam perjalanan yang sangat panjang, penduduknya pada satu tempat yang dinamakan dengan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, asal Gelempang, Solo Timur, dan saya menjadi salah seorang pengabdi di daerah Madinatul Diniyah Babu Huda Gili Madat, Kampung Paluh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Dan saya alhamdulillah terpilih menjadi salah seorang yang berprestasi di daerah ini dengan meraih juara-juara tingkatan Kecamatan Dewantara, sekecamatan daerah Dewantara. Alhamdulillah saya raih juara 2 tingkatan Kecamatan Dewantara. Ini semua berkat daripada guru-guru kami yang mengajari kami dari nol sehingga kami berhasil, dan berkat dukungan daripada kawan-kawan, rekan-rekan seperjuangan, dan tak lupa pula kepada orang tua juga yang mendorong untuk kita menjadi berhasil. Motivasi yang dapat kita ambil daripada kesan saya adalah jangan patah menyerah di saat engkau akan jatuh. Karena jatuh itu adalah bukan sesuatu kegagalan, akan tetapi menjadi dorongan kita untuk menuju kesuksesan. Ini merupakan konsep yang saya terapi dalam kehidupan saya, sehingga saya sedemikian. Karena di saat kita jatuh ataupun tidak mendapat apa-apa dari prestasi, itu bukan suatu kegagalan. Itu yang dibicarakan oleh guru-guru saya, bukan sesuatu kegagalan, tapi suatu dorongan untuk menuju kepada rangkaian yang sangat pesat sehingga menuju kepada kesuksesan. Dan jangan pantang menyerah, terus semangat. Bagi seluruh saudara-saudara, adik-adik, abang-abang semuanya, kita dalam kehidupan ini tidak ada kata yang menyerah, melainkan kita pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahamu dan doamu itu yang paling terpenting. Usaha tanpa doa itu namanya sombong. Doa tanpa usaha namanya bohong. Dan bagi semua rekan-rekan seperjuangan, jangan pantang menyerah, terus semangat dan terus berprestasi. Adapun untuk mendukung kelangsungan pendidikan di tempat ini, saya bersama dengan panitia pembangunan, dengan guru-guru yang ada di daerah, berinisiatif mendirikan koperasi. 1 unit di Komplek Putra, 1 unit di Komplek Putri. Alhamdulillah, mereka sudah punya aset untuk mendukung kelancaran pendidikan dan memberi sumbangsih mereka untuk di samping untuk daerah dan juga untuk para guru-guru yang bertugas di tempat, karena mereka tidak punya penghasilan tetap selain dapat dibantu oleh koperasi daerah. Yang daerah mendirikan 1 unit lagi untuk mendukung perekonomian daerah, yaitu depot air mineral, menyediakan air masak, air RO dan air isi ulang. Alhamdulillah, dan berkat dukungan segala macam pihak,
kita telah mendapatkan aset yang lumayan dari keberadaan depot air minum milik Dayah Babul Huda Gelimadan. Kul minhum najma'in mungsin waqad kalfun bizudha. Ajma'in astaghfirullah wa Adapun lokasi yang saat ini kita berada di atas tanah yang luasnya putri dan putra hampir 7 hektar luas lokasinya. Yang semuanya ini adalah berkat kerjasama pihak pesantren dengan pihak masyarakat sekitar, umumnya masyarakat yang berada di Kecamatan Dewan Darah, Kabupaten Aceh Utara. Mereka membebaskan lahan Dayah untuk sebagai wakaf mereka yang diniatkan pahalanya untuk orang tua mereka, sekaligus untuk membantu pendidikan atau lokasi pendidikan yang ada di tempat ini. Kemudian bangunan-bangunan yang tersedia di tempat ini ada juga dari bantuan reguler dari pemerintah, ada juga dari aspirasi Dewan, baik DPRA ataupun DPRK. Semuanya telah berdiri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah memadai sekarang ini untuk melangsungkan pendidikan di tempat kami. Dan sekaligus kami ucapkan terima kasih kepada mereka yang telah ikut berpartisipasi untuk membangun tempat pendidikan ini. Alhamdulillah, sekali lagi kita mengharap balasan daripada Allah kepada mereka agar mereka diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat kami ini di samping tersedia pendidikan yang berbasis agama, juga tersedia tempat-tempat kuliah, tempat-tempat sekolah yang kami memiliki ijazah. Yang pertama, ijazah sekolah untuk melanjutkan pendidikan mereka ke perguruan tinggi, dan kami juga memiliki ijazah yang secara resmi dikeluarkan oleh pihak Dayah untuk melengkapi segala yang mereka butuhkan oleh generasi yang akan datang. Apabila suatu saat mereka ingin kuliah, apabila mereka punya kemampuan, apabila mereka punya dana untuk melanjutkan kuliah, insya-Allah mereka telah dilengkapi dengan berbagai macam keperluan mereka kelak ketika mau kuliah. Artinya tidak ada kendala sama sekali pada mereka untuk yang ingin melakukan kuliah. Tergantung kepada mereka apakah mereka ingin atau tidak, apakah mereka punya kemampuan atau tidak, itu tergantung mereka. Kami daripada pihak Dayah telah menyediakan segala macam yang mereka butuhkan untuk melanjutkan kuliah. Dan alhamdulillah ada pembukaan kuliah di satu tempat yang guru-guru dari pihak Dayah, di samping mereka mengabdi setelah kelas 7, mereka mengabdi di Dayah, mereka juga ikut kuliah karena ada yang membuka kuliah jarak jauh mungkin istilahnya. Kalau memang mereka ingin pulang ke tempat asal mereka, membuka pendidikan pengajian dalam berbentuk pesantren atau dalam berbentuk balai-balai pengajian, itu pun sangat baik dan sangat kita dukung agar mereka bisa mengembangkan ilmu pendidikan agama mereka kepada masyarakat. Tetapi yang jelas, kami mendirikan pendidikan ini yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar, dan kami
mendirikan pendidikan ini agar mereka bisa mengabdi kepada masyarakat dan baik untuk mereka dan baik untuk masyarakat sekitar. Dalam makna. Yang kelima yaitu taraduf. Taraduf ini berbilang-bilang lafaz dan bersatu makna. Contoh seperti di sini kulli, insan hewan natik. Ini maknanya berbilang-bilang lafaz. Kemudian bashar ini manusia juga insan bisa jadi makna hewan natik juga. Maknanya berbilang-bilang lafaz tapi bersatu makna. Satu makna tapi berbilang-bilang lafaz. Kemudian juz'i ini melihat ada Zaidun, ada Abdullah, basyarinan hewan natik. Kemudian Zaid juga. Adapun saat ini Dayah Madinatul Diniyah Babul Huda sudah melahirkan banyak generasi muda penerus Aceh yang mempunyai ilmu Al-Quran dan mampu memecahkan masalah-masalah di dalam masyarakat melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah. Terbukti dengan jumlah santri putra sebanyak 300 orang dan santriwati putri sebanyak 350 orang. Tentunya dengan penerapan belajar dan pengajaran yang sesuai, maka akan lahir pula generasi Islam Aceh, khususnya Indonesia, untuk menjadi kader ulama dan mubalik yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh dan dinamis. Yang mustakmalnya tapusapat hingga 2 bulan. Maka kepada pemirsa, kami menghimbau apabila memang ingin menyumbang ala kadar harta kepada tempat pendidikan kami sangat berharap untuk membantu pendidikan agama, pendidikan ilmu Allah, pendidikan yang mengabdi kepada masyarakat di sekitar ini. Maka di sinilah tempatnya. Alamat kami dengan jelas, catat alamat kami dan datanglah ke tempat kami ingin melihat-lihat ataupun secara langsung bisa didonasikan apapun yang ingin didonasikan bermanfaat untuk kita semua. Ya pemirsa, jejak Islam dimanapun Anda berada, Dayah Madinatul Diniyah merupakan salah satu dayah yang menghasilkan santriwan-santriwati yang hafiz-hafizah, sehingga mereka nantinya bisa menjadi guru besar dan imam besar di tengah masyarakat. Selain itu, para santriwan dan santriwati ini juga dididik untuk bisa membedah kitab kuning sehingga dapat menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat, khususnya di bidang agama, keluarga, politik, sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mungkin Anda tertarik untuk bisa menjadi salah satu bagian dari santriwan-santriwati ini, terutama bagaimana bisa mengajarkan lembaga dakwah ini pada generasi penerus, generasi emas Indonesia tahun 2045. Demikian, saya Khairul Bashar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.